Setelah serangan Amerika Serikat yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran pada 28 Februari 2026, spekulasi mulai muncul mengenai nasib Korea Utara. Banyak yang menduga Washington akan menggunakan pola serangan yang sama, namun sebuah laporan justru mengungkap kenyataan sebaliknya. Meski berada dalam daftar ancaman yang sama, posisi Pyongyang ternyata jauh lebih sulit ditembus dibandingkan Teheran. Ada risiko besar dan hambatan nyata yang membuat militer AS tidak bisa bergerak sembarangan. Lantas apa saja yang membuat Washington mustahil menyerang Pyongyang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan terhadap Iran pada awal 2026 terjadi saat program nuklirnya masih berada dalam tahap pengembangan dan penuh perdebatan internasional. Namun Korut berada di posisi yang jauh lebih mengancam. Menurut laporan jurnalis Kang Guiyong yang dipublikasikan oleh Think China, perbedaan mendasar antara kedua negara ini terletak pada kesiapan senjatanya. Lembaga penelitian internasional seperti SIPRI memperkirakan Pyongyang sudah memiliki sekitar 50 hulu ledak nuklir yang siap digunakan dan bahan fisil untuk membuat 40 hulu ledak tambahan. Tidak hanya itu, Korut terus menyempurnakan rudal balistik antarbenua atau ICBM yang diyakini mampu menjangkau jantung wilayah AS. Jika Washington melancarkan serangan terhadap Presiden Korut Kim Jong-un seperti yang mereka lakukan di Iran, balasan yang diterima tidak lagi berupa serangan konvensional. Analisis militer menunjukkan Kim memiliki kemampuan untuk memerintahkan balasan nuklir langsung ke pangkalan militer AS di Jepang, Korea Selatan, bahkan daratan Amerika. Hambatan terbesar bagi militer AS sebenarnya bukan hanya soal nuklir, melainkan lokasi geografis sekutu terdekat mereka. Ibu kota Korsel, Seoul, adalah megapolitan yang dihuni jutaan orang dan letaknya sangat dekat dengan perbatasan Korut. Laporan tersebut mencatat ribuan artileri dan roket milik Pyongyang sudah diarahkan tepat ke pusat-pusat keramaian di selatan. Profesor Oh Chol-lim dari Kyungnam University menjelaskan Korut memiliki kemampuan untuk menghancurkan Seoul bahkan sebelum pesawat tempur AS selesai lepas landas dari pangkalan mereka. Situasi ini menciptakan skenario sandera massal, di mana setiap tindakan agresif dari Washington akan langsung dibayar dengan risiko kehancuran total ibu kota sekutunya sendiri. Berdasarkan data historis, risiko korban sipil yang sangat masif inilah yang menjadi faktor utama penahan langkah militer AS selama puluhan tahun di semenanjung Korea. Perbedaan geopolitik antara Iran dan Korut juga menjadi alasan kuat mengapa AS sangat berhati-hati. Korut berbatasan langsung dengan dua kekuatan besar dunia, yaitu China dan Rusia. Dalam laporan Think China, disebutkan setiap konflik besar di semenanjung Korea hampir pasti akan menyeret keterlibatan langsung dari Beijing. China secara konsisten menyatakan tidak akan membiarkan rezim di Korut runtuh karena mereka tidak ingin melihat kehadiran militer AS tepat di perbatasan darat mereka. Di samping itu, Rusia juga memiliki kepentingan strategis di kawasan Asia Timur. Moskwa kemungkinan besar tidak akan tinggal diam jika stabilitas kawasan tersebut terganggu oleh intervensi militer Barat. Fakta ini menunjukkan serangan militer terhadap Pyongyang berisiko tinggi memicu benturan terbuka antara kekuatan nuklir dunia. Rencana untuk menyerang fasilitas nuklir Korut sebenarnya pernah dipertimbangkan secara serius oleh AS. Pada 1994, di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, Washington melakukan simulasi perang untuk menghentikan ambisi nuklir Pyongyang melalui jalur militer. Namun dalam diskusi internal yang sangat tegang saat itu, rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Alasannya adalah hasil simulasi menunjukkan serangan terbatas sekalipun akan memicu perang total. Jumlah korban diperkirakan mencapai jutaan orang di Korsel dalam waktu yang sangat singkat. Catatan sejarah ini menjadi referensi bagi para analis saat ini untuk melihat bahwa jika saat Korut masih lemah saja, AS memilih mundur, risiko yang dihadapi saat ini jauh lebih berkali-kali lipat lebih besar. Bagi Kim Jong-un, senjata nuklir bukan sekadar alat perang melainkan jimat pelindung bagi kelangsungan rezimnya. Setelah melihat serangan terhadap Iran dan pengalaman masa lalu di Libya, Pyongyang semakin memperkuat keyakinan hanya kekuatan nuklirlah yang bisa menjamin kedaulatan mereka dari tekanan luar. Hal ini terlihat dari respons visual Kim yang muncul ke publik tepat sehari setelah serangan AS ke Iran. Ia terlihat meninjau pabrik semen dengan gestur yang tenang.
Strategi komunikasi ini dinilai para ahli sebagai upaya untuk menunjukkan stabilitas internal dan menegaskan bahwa sistem kepemimpinan mereka tidak terpengaruh guncangan geopolitik di Timur Tengah. Selama kemampuan untuk memberikan balasan yang menghancurkan tetap terjaga, Korut diprediksi akan terus menggunakan nuklir sebagai alat tawar utama dalam diplomasi internasional. Kondisi geopolitik dan kemampuan militer yang berbeda membuat pendekatan AS terhadap Korut tidak bisa disamakan dengan kebijakan mereka di Timur Tengah. Saat ini, pilihan antara tekanan diplomasi atau konfrontasi militer tetap menjadi bahan pertimbangan yang sangat rumit bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Ikuti terus informasi terkini seputar isu global hanya di YouTube Kompas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.